Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bianca Zahra Putri dengan NPM 2217051115 akan mempresentasikan tugas 3 TBO. Jadi, tugas 3 TBO adalah materi tentang reduksi jumlah state FSA. Reduksi DFA adalah proses mengurangi jumlah keadaan atau states pada sebuah deterministic finite automaton atau DFA. Sedemikian rupa sehingga DFA yang dihasilkan tetap dapat mengenali bahasa yang sama. Pada dasarnya, untuk bahasa reguler tertentu, ada beberapa deterministic finite automata yang dapat mengenali bahasa tersebut. Perbedaan utamanya hanya terletak pada jumlah keadaan yang dimiliki oleh otomata yang secara esensial setara. Tentunya, dari segi efisiensi, kita lebih suka menggunakan otomata dengan jumlah keadaan yang lebih kecil. Tujuan kita di sini adalah mengurangi jumlah keadaan dalam suatu FSA tanpa mengurangi kemampuannya untuk mengenali bahasa tertentu. Dalam konteks ini, ada dua istilah baru yang perlu kita pahami, yaitu distinguishable atau dapat dibedakan, dan yang kedua ada indistinguishable atau tidak dapat dibedakan. Di sini ada contoh penyederhanaan DFA. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah, pertama, identifikasikanlah setiap kombinasi state yang mungkin. Di situ ada kombinasi state Q0 dengan Q1, Q0 dengan Q2, Q0 dengan Q3, Q0 dengan Q4, Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3, Q1 dengan Q4, Q2 dengan Q3, Q2 dengan Q4, dan Q3 dengan Q4. Selanjutnya, state yang berpasangan dengan state akhir atau Q4 merupakan state yang distinguishable. Jadi di sini state yang distinguishable adalah state Q0 dengan Q4, lalu Q2 dengan Q4, Q1 dengan Q4, dan Q3 dengan Q4. Selanjutnya, untuk pasangan keadaan yang berbeda, jika setiap keadaan tersebut menerima input yang sama dan salah satu keadaan mencapai keadaan akhir sementara yang lainnya tidak, maka kita menganggap mereka sebagai keadaan yang dapat dibedakan atau distinguishable. Untuk Q0 dengan Q1, delta Q0 dengan 1 sama dengan 3. Delta Q1 dengan 1 sama dengan Q4. Delta Q0 dengan 0 sama dengan Q1. Delta Q1 dengan 0 sama dengan Q2. Maka Q0 dengan Q1 distinguishable. Untuk Q0 dengan Q2, delta Q0 1 sama dengan Q3. Delta Q2 1 sama dengan Q4. Delta Q0 0 sama dengan Q1. Delta Q2 0 sama dengan Q1. Maka Q0 dengan Q2 distinguishable. Untuk Q0 dengan Q3, delta Q0 1 sama dengan Q3. Delta Q3 1 sama dengan Q4. Delta Q0 0 sama dengan Q1. Delta Q3 0 sama dengan Q2. Maka Q0 dengan Q3 distinguishable. Untuk Q1 dengan Q2, delta Q1 1 sama dengan Q4, delta Q2 1 sama dengan Q4, delta Q1 0 sama dengan Q2, delta Q2 0 sama dengan Q1. Maka Q1 dengan Q2 indistinguishable. Untuk Q1 dengan Q3, delta Q1 1 sama dengan Q4, delta Q3 1 sama dengan Q4, delta Q1 0 sama dengan Q2, delta Q3 0 sama dengan Q2. Maka Q1 dengan Q3 indistinguishable. Untuk Q2 dengan Q3,
Delta Q2 1 sama dengan Q4, delta Q3 1 sama dengan Q4, delta Q2 0 sama dengan Q1, delta Q3 0 sama dengan Q2, maka Q2 dengan Q3 indistinguishable. Lalu langkah keempat, dapat didapatkan pasangan state sebagai berikut. Q0 Q1 distinguishable, Q0 Q2 distinguishable, Q0 Q3 distinguishable, Q0 Q4 distinguishable, Q1 Q2 indistinguishable, Q1 Q3 indistinguishable, Q1 Q4 distinguishable, Q2 Q3 indistinguishable, Q3 Q4 distinguishable, dan Q3 Q4 distinguishable. Langkah kelima, kelompokkan pasangan state yang indistinguishable. Itu ada Q1 Q2, Q1 Q3, dan Q2 Q3. Langkah keenam, karena Q1 indistinguishable dengan Q2 dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka bisa dikatakan bahwa Q1, Q2, dan Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan satu state. Sehingga hasil penyederhanaannya adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil penyederhanaan dari uh, state tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.